Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini kitab Syekh Abdul Qadir Jalani juga. Beliau mengatakan ijabtalal abdu bibaliyatin. Nah, ini kehidupan sehari-hari. Ini mengisahkan tentang kehidupan. Apabila seorang hamba itu terkena musibah, bencana pada dirinya. Bencana itu macam-macam, sesuatu yang kita tidak suka lah, ya kan? Bencana itu. Taharraka awalan binafsihi binafsih. Maka pertama kali yang dilakukan si hamba itu adalah menolong dirinya sendiri. Ya lah, kepecahan ban di jalanan, menolong diri berusaha. Atau hutang kah, nah kayak apa caranya membayari pokok aku bayar itu bang. Para kalau jual tuh bayari kayak akhirnya dan. Nah, lalu apa yang terjadi? Fa'ilam yatakallis minha isti'ana minal khalqi kasalatina wa arbabal manasib wa arba'id dunya wa ashabil ahwali wa ahli tib pil amrod wal aujai. Maka bila dia tidak mampu menolong dirinya sendiri, akhirnya dia minta tolong kepada orang lain. Dicarinya lah orang-orang yang lebih tinggi darinya, misalnya sultan atau pembesar nih, polisi bila urusan apa dah, ya macam-macamnya, urusan kepangkatan, urusan dunia. Kemudian kepada orang-orang yang dianggapnya bisa menyelamatkannya, ya kan? Wa arba'ud dunya, bermacam ragam di kehidupan dunia. Wa ashabil ahwal, teman-teman dekatnya dicarinya. Bahkan kalau dia sakit, dia mencari atib, ya, wa ahlut tib, atau ahli mengobatinya. Pil amroti, ketika dia sakit, wal aujai. Caka kawa manusia itu kada berobatnya kelak. Berobat kenapa ke dokter? Karena nggak bisa apa-apa lagi kan, harus berobat. Fa'ilam yajid pizalika, jikalau semua itu sudah dilakukan tidak juga berhasil atas masalah yang diterimanya, atas bencana yang diterimanya, kemana laginya? Biasanya jar Syekh Abdul Qadir, roja'a ila rabbihi biddu'a, pastilah dia akan kembali ke Tuhannya dengan berdoa, ya Allah tolong hamba, ya Allah tolong hamba. Itulah kehidupan manusia, jar Syekh Abdul Qadir. Wa tadarru wasana, maka dia pun menjadi sangat berlemah lembut, berjuang berusaha supaya Tuhan menerima dengan lemah lembut, tawadu kepada Tuhan, ya Allah, wasana, dan memuji-muji Tuhannya. Madama yajidu binafsi nasratan lam yarji ilal khalqi, selama dia menemukan dirinya nasratan, dapat menolong dirinya, pastilah dia tidak akan kepada orang lain. Madama yajid bihi indal haqqi nasratan lam yarji ilal khaliq, selama mungkin temannya bisa menolong dirinya, kebiasaan manusia itu tidak akan pernah berdoa atau meminta kepada Tuhannya. Nah, ini memposisikan hati lah, nanti pembelajarannya tujuannya adalah memposisikan hati. Bagaimana cara memposisikan hati? Sumai jalam yajid indal khaliq nasratan istiraha baina yadaihi madiman lisuali wa du'ai wa tadarru wasana. Maka selama persoalan-persoalan itu sudah hilang di dalam benak pikirannya, dia hanya kembali kepada Allah dan berdoa kepada Allah, wahai Tuhan, wahai Tuhan, wahai Tuhan, wahai Tuhan, dengan doanya dan harapan-harapannya. Hatta yanqati an jami'il asbab, ketika itu tanpa sadar dia meninggalkan segala sebab-sebab kehidupan. Tidak terpikir lagi karena apa. Oh, aku semalam karena ini, karena tidak, semuanya ini sudah. Soalnya apa, manusia tidak ada lagi yang bisa menolongku. Intinya adalah Allah Subhanahu wa taala saja lagi yang bisa menolong. Nah, maka jadilah dia menjadi orang yang khauf warroja, orang yang takut dan cemas dalam hidup ini, warroja, dan penuh harap kepada Allah. Sumaya ajizil khaliq ajja wa jalla du'a bidu'anid du'ai walam yajibhu hatta yanqati an jamil asbab. Tapi tiba-tiba Allah juga tidak mengabulkan doanya. Tapi yang terjadi biasanya, kata saya, meskipun Allah belum mengabulkan doanya, dia akan mengulang-ulang doanya itu dengan harapan dan cemas. Makin mendalamlah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Payabqa rauhan faqat,
ruhan fakot. Pada saat itu dia berada di posisi ruhan fakot. Pada saat itu dia berada di alam ruh namanya. Alam ruh. Sadarlah. Kira-kira kita semuanya melewati itu kelak dalam hidup ini lah. Pernah dan Bapak pernahkah kusuk gitu harapan tuh hanya Allah aja lagi diulang-ulang Pada saat kita begitu kondisi kita, kata saya Abdul Qadir, saat itu engkau berada di alam ruh. Itu alam ruh namanya. Nah, kenal alam ruh. Saat itulah posisi Anda yang paling benar. Saat itu posisi Anda sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan akrabullah, ya kan, fi sholatikum, sedekat-dekatnya kalian di sisi Allah pada salat kalian adalah fi sujudikum, pada saat sujud. Kenapa ya? Pada saat sujud minum nu haus banana. Ulang leta itu bukan dari terus. Aku ringkaskan sedikit lah, yang aku ringkaskan. Maka pada saat itu kita berada di alam roh. Mimpi itu masuk alam roh. Kenal lo dang semut. Dang mah bisa kan lu lah. Mimpi itu bisa di alam misal, bisa di alam roh. Karena dijelaskan. Nah, mana itu sampai roh. Fala yaro illa fi'lul haqqi payasiru muakinan muahidan daruratan yaqta'u an la fa'ilun bil haqiqati illallah. Begitu asiknya dia berada di alam roh itu, seolah-olah tidak ada lagi yang dilihatnya kecuali hanya perbuatan-perbuatan Allah. Wah, ya Allah. Kenapa? Karena pikirannya menyisih-nyisihkan yang lain-lain. Nggak kada mungkin si anu pang menolong ikam, si Nanang pang, si Udin pang, siapa? Ada kawajunya. Ini pang ada kawajunya. Aku nak ini, anda bisa lagi bergerak. Tidak bisa akhirnya berdoa saya dengan Allah. Mungkin dalam hari-hari, dalam seminggu itu dia, saat itulah dia melihat perbuatan-perbuatan Allah. Kenapa? Yang dilihat-lihatnya ini bukan perbuatan Allah. Yang dia inginkan adalah adanya perbuatan Allah nyata datang kepada dirinya. Iyalah, tanpa sadar dia adalah otaknya, ruhnya, dirinya memaksa untuk mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan? Itu yang terjadi. Maka saat itu tidak ada lagi yang dilihatnya. La fa'ilun, tidak ada suatu perbuatan pada hakikatnya illallah kecuali Allah. La maharraka wala maskana illallah, tidak ada yang bergerak dan tidak ada yang diam kecuali Allah. Wala khaira wala syarra, tidak ada yang baik dan buruk kecuali Allah. La naf'a wala ata'a wala mani'a wala fatiha, tidak ada yang membuka, yang menutup, tidak ada yang beri manfaat dan tidak ada yang beri mudarat, tidak ada yang mendatangkan sesuatu kecuali semuanya adalah Allah. Maka saat itu la jilla illa biyadillah, tidak ada yang bisa merendahkannya, wala ijja, tidak ada yang bisa meninggikannya derajatnya kecuali biyadillah, di tangan Allah. Fayasiru fil qadari, maka dia berada benar-benar memahami tentang qadar Allah Subhanahu wa taala. Katifli, bagaikan anak kecil, katifli radi fi yadi zairi, bagaikan anak kecil, bayi digendong ibunya, disusui ibunya. Nah, iyalah. Wal maitul ghasil fi yadil ghasil, sebagaikan seperti mayit yang dimandikan oleh siapa? Pemandi mayat. Pasrah mana kalau sudah tahu artinya, bahasa lainnya pasrah. Orang pasrah itu orang yang berada di alam ruh. Pasrah kepada Allah itu tuh orang yang berada di alam ruh. Sudah. Iyalah. Di pikirannya tuh kalau ada lagi nang hebat, siapa kalau ada lagi hebat nang pokoknya kecuali Allah aja nang ada lagi. Nah, kayak itu. Apalagi pemain bola. Nah, pemain bola kayak bola tuh ditinjak-tinjak orang, ditendang orang, biarkan aja, rasakan aja bola ya lah. Tendang orang ke sebelah sana ke sana. Nah. Wal qurrah. Nah, qurrah tuh bola. Pisau lijanil farisi.
biqalbin bighairi yaqtil wa yakunu wala haraka bihi fi nafsi wala fi ghairi fa huwa ghaib an nafsi bi fi'lin maulahu. Semua itu tidak dilihatnya kecuali hanyalah satu saja, yang maha gaib, itu Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang berkeadaan seperti itu intinya adalah orang yang sudah memahami di alam ruh. Mulailah jiwanya bertawakal kepada Allah dan meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan di kehidupan ini. Maka pada saat itu dia berada pada derajat yang sangat suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa disadari orang itu sudah berada di alam ruh. Naik lagi ke alam ruh, alam malaikat. Naik lagi ke alam jabarut. Yang dia tahu, yang hanya dia lihat, hanya kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Maka pada saat itu dia tanpa sadar mendapatkan ma'rifah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya dan wallahu a'lam bishawab. Nah, itu keadaan-keadaan seperti itu baik menurut saya Abdul Qadir Jalani, itu membuktikan Allah membuat jazbah kepada manusia ini. Jadi kehidupan ini tanpa disadari Allah itu baik benar lawan kita Jasidin. Karena sangat baik itulah dibuat Allah lah keadaan-keadaan yang menjadikan kita terpana, terduduk, apalagi tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Pada saat itu kita sebenarnya ditarik oleh Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala, untuk merasakan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq wa aqwamut thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pian sudah. Ya, Kak. Ayo, Kak.